aktivitas pembelajaran senam lantai. Senam lantai dapat mengimbangkan kekuatan otot, daya tahan otot, dan kelenturan tubuh. Gerakan-gerakan senam lantai memerlukan keseriusan dan usaha sungguh-sungguh agar terhindar dari cedera. Bagaimana melakukan gerakan-gerakan senam lantai yang benar? Diskusikan bersama teman-teman dan kelompokmu. A. Aktivitas pembelajaran gerak dasar lokomotor senam lantai. Pernahkah kamu menyaksikan pertandingan senam lantai di televisi? Bagaimana pendapatmu mengenai gerakan yang dilakukannya? Bagaimana cara latihannya? Senam lantai merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau matras. Senam lantai biasa dilakukan untuk pemanasan dan juga sangat menarik untuk ditonton. Bentuk-bentuk latihan dalam senam lantai bermacam-macam gerakannya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran gerak dasar melompat dan bertumpu. Bertumpu berarti melakukan tahanan untuk menolak atau mendarat. Tumpuan harus kuat untuk menompang seluruh berat tubuh. Gerak dasar bertumpu ini dapat dilakukan dengan tumpuan tangan atau kaki. Aktivitas loncat jongkok merupakan salah satu contoh gerak dasar bertumpu pada kaki. Aktivitas pembelajaran loncat jongkok dilakukan di lantai dengan atap tanpa meloncat box atau peti. Aktivitas perhatikan gambar di samping dan lakukanlah. Gerakan bertumpu pada kedua tangan dan kaki ini dapat juga dilakukan secara berkelompok. Coba kamu praktikkan seperti pada gambar berikut ini dengan diawasi guru. 2. Aktivitas pembelajaran gerak dasar bergantung. Latihan menggantung dapat dilakukan sendiri atau berpasangan. Cara melakukan latihan menggantung sebagai berikut. 1. Naik ke atas bangku yang telah disiapkan. 2. Pegang palang dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan dan selebar bahu. 3. Peserta antrian berikutnya membantu singkirkan bangku agar posisi tangan teman yang bergantung lurus. 4. Setelah ada aba-aba mulai pindahkan tangan satu persatu. 5. Lakukan aktivitas bergantung sambil berpindah dari ujung ke ujung secara berulang-ulang. 3. Aktivitas pembelajaran gerak dasar berpindah dan berguling. Gerak berguling dapat dilakukan dengan berbagai variasi. Pembelajaran gerak dasar berguling pada senam lantai bisa berupa gulingan depan dan gulingan belakang. Variasi berguling dimulai dari posisi jongkok di matras tinggi. Perhatikan gambar guling depan atau gambar 6.8 dan gulingan belakang atau guling belakang atau gambar 6.9 berikut ini. Setelah kamu amati gerakannya, lakukanlah dengan diawasi gurumu. Aktivitas 6.1. Ayo lakukan praktik gerakan dasar senam lantai berikut ini. Persiapannya, peserta didik berbaris dengan jarak berdasarkan tangan yang direntangkan. 1. Guru memberi contoh bermain gerobak dorong. 2. Gerobak didorong pada jarak tertentu 3-5 meter. 3. Pada akhir jarak disiapkan matras untuk berguling. 4. Sikap akhir jongkok. 5. Nah, coba kamu lakukan bersama pasanganmu. 4. Aktivitas pembelajaran gerak dasar mengayun di tempat. Gerak dasar mengayun dapat berupa ayunan tangan dan ayunan kaki. Cara melakukannya diawali dari sikap tegak. Tangan mengayun ke samping dan ke atas. Kemudian bergantian dengan kaki mengayun ke samping atau kaki kangkang, ke depan dan ke
kaki rileks seperti melayang. B. Aktivitas pembelajaran gerak dasar non-lokomotor senam lantai. Gerak dasar non-lokomotor senam lantai berupa gerakan senam yang tidak berpindah tempat. Gerak dasar non-lokomotor senam lantai diantaranya sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran gerak dasar keseimbangan. Apakah gerakan keseimbangan itu? Keseimbangan berasal dari kata seimbang. Seimbang adalah suatu sikap yang menuntut daya sama atau imbang. Apakah sikap tersebut dilakukan dalam bentuk berdiri atau duduk atau berjongkok? Berikut ini sikap seimbang ke belakang dan ke samping dalam senam. A. Aktivitas pembelajaran keseimbangan 1. Lakukanlah pembelajaran keseimbangan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Sikap berjongkok dengan satu kaki diluruskan ke depan. Kemudian peserta didik mencoba berdiri atau atas satu kaki. 2. Kaki lurus ke depan diusahakan membentuk siku-siku terhadap badan. Kedua tangan bebas. 3. Kemudian kaki yang ke depan perlahan-lahan bergerak ke samping dan ke belakang. 4. Sikap terakhir tahan beberapa saat, lalu kembali tegak atas kedua kaki. 5. Badan condong mengimbangi kaki yang diluruskan. 6. Pembelajaran dilakukan berganti-ganti kiri dan kanan yang diluruskan ke depan. B. Aktivitas pembelajaran keseimbangan. Cara melakukan pembelajaran keseimbangan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di sisi badan. 2. Angkat satu kaki ke samping, satu tangan memegang belakang lutut kaki yang diangkat ke samping. Tangan yang lain direntangkan lurus serong atas. 3. Kemudian lutut dibengkokkan ke depan. Tangan tetap memegang pergelangan kaki tersebut dengan satu tangan. 4. Rentangkan kaki tersebut dan pergelangan kaki jangan dilepas. 5. Tangan yang lain direntangkan lurus ke serong atas. 2. Aktivitas pembelajaran gerak dasar lompatan berputar. Gerak dasar ini dimulai dari gerakan yang paling sederhana. Saat meloncat ke atas, tubuh berputar sehingga arahnya berubah. Berputar dilakukan dengan setengah putaran atau satu putaran penuh. Posisi tangan saat berputar disesuaikan dengan kemampuan. Tangan dapat direntangkan, diluruskan ke atas atau berada di samping badan. Aktivitas 6.2. Ayo lakukan gerakan-gerakan dasar senam lantai berikut ini. Persiapannya, peserta didik berbaris dengan jarak berdasarkan tangan yang direntangkan. 1. Gerakan senam yang ditentukan oleh guru besar berupa gerak tumpuan, bergantung, keseimbangan, berpindah tempat, berguling, atau berputar. 2. Guru akan memerintahkan beberapa gerak dasar senam yang harus dikerjakan dengan membunyikan peluit. 3. Setiap kali guru bunyikan peluit, maka lakukan gerakan senam berikutnya. Untuk itu, peserta didik harus konsentrasi. C. Aktivitas pembelajaran gerak dasar manipulatif senam lantai. Setelah memahami arti senam lantai dan unsur-unsur yang perlu dilatih dalam senam lantai, sekarang kita pelajari gerakan-gerakan senam lantai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran headstand. Pembelajaran gerakan headstand bagi pemula dapat menggunakan dinding tembok untuk menahan badan agar tidak jatuh. Awalnya berdiri sambil merentangkan tangan ke depan atau dapat pula diawasi dari posisi jongkok. Kemudian badan dibungkukkan dan tangan digunakan sebagai tumpuan badan. Dorong kedua kaki hingga terangkat ke atas, rapatkan kedua kaki ke tembok dan membentuk garis lurus antara badan dan kedua tangan serta kaki. Pertahankan keseimbangan handstand untuk beberapa saat. 2.
2. Aktivitas pembelajaran handstand atau kopstand. Agar berani dan mampu melakukan latihan ini dengan aman, mintalah bantuan guru atau teman. Lakukan latihan tersebut dengan hati-hati agar tidak cedera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.